Allah Subhanahu wa taala ketika beliau bertemu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan kabar gembira bahwa Allah, Tuhan kita semua, Tuhan Muhammad SAW itu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan salam kepadanya. Nah, mendengar firman Allah itu yang disampaikan oleh Jibril, Rasulullah SAW lalu bersujud syukur. Nah, dalilnya itu riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nah, dari hadis Rasulullah tersebut lalu muncullah hukum sujud syukur, yaitu tadi sunnah, karena sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian bagaimana sih Bu caranya melakukan sujud syukur? Apakah cuma kayak sujud biasa dan lama dan dalam hati mengucapkan hamdalah? Enggak ya, dalam sujud syukur itu ada bacaannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Nah, coba sekarang Ibu minta salah satu membacakan mana yang mau? Oke, baik, silakan Mas. Ya, betul. Jadi, syarat sujud syukur itu ada 3. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, ataupun tempatnya. Kemudian menghadap ke kiblat yang kedua. Ya, terus yang ketiga adalah menutup aurat. Tentu ya, harus menutup aurat. Jadi kalau sujud yang sering kita lihat, misalnya kayak tadi Ibu tanyakan di ajang-ajang olahraga seperti sepak bola, itu kan kita nggak tahu tempatnya ya. Yang pertama, kita nggak tahu tempatnya suci dari atas atau najis apa enggak. Kemudian sepak bola sudah jelas tidak menutup aurat, dan kemudian kita nggak tahu itu arahnya ke kiblat atau ke mana. Nah, jadi itu Ibu juga nggak tahu ya, ketika mereka melakukan sujud mereka membaca bacaan sujud syukur atau enggak. Tapi secara Islam sujud syukur itu syaratnya tadi ada 3. Yang pertama ya, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, ataupun tempat. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Nah, dan yang terakhir adalah iya betul, menutup aurat. Kemudian rukun sujudnya, ada rukunnya juga biar sujud syukur kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Coba Mbak Arsa, coba bacakan. Iya, rukunnya. Baik. Nah, baik. Jadi rukun sujud syukur itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram, kemudian sujud. Yang ketiga adalah sujud tadi. Yang keempat adalah sujud duduk sesudah sujud, kemudian salam dan bangun dari sujud. Dan yang keenam adalah berurutan atau tertib. Niat ya, niat ketika sujud syukur, menyengaja niat dalam hati, ya aku mau sujud syukur. Kemudian takbiratul ihram, biasa sujud. Nah, sujudnya ini membaca doa ketika sujud syukur, membaca doa karena bersyukur. Doanya gimana sih Bu? Nah, coba nanti kita hafalkan bareng-bareng ya. Yo, coba bareng-bareng ya. Dengerin Ibu dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba ya, dibacakan di buku ada, yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali lagi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, ada yang sudah hafal? Belum ya, nanti di rumah dihafalkan ya. Tapi sekarang harus sudah hafal minimal separuh. Coba 2 kali lagi bareng-bareng sama ibu ya. Iya, harus hafal karena ketika sujud syukur itu harus dibaca karena salah satu rukunnya adalah membaca doa sujud syukur ya. Sajadah. Nah baik, itu tadi adalah doa ketika melakukan sujud syukur. Sekarang ibu mau bagi jadi 4 kelompok aja ya. Jadi 4 kelompok. 1, 2, lajur ini ke belakang, 3, 4. Oke. Nanti 2 kelompok sebelah kanan mencari masing-masing 2 contoh kenikmatan yang menganjurkan kita untuk melakukan sujud syukur. Kemudian yang 2 lajur sebelah kiri itu mencari 2 contoh terhindar dari musibah atau mara bahaya. Nah, kesemuanya itu nanti yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yang sering lah gitu. Oke, bisa? Ya, bisa. Nah, 10 menit cukup ya. Nanti setelah itu kita presentasi masing-masing. Boleh perwakilan maju satu-satu menyampaikan hasil diskusinya. Bisa? Baik, bisa dimulai. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagus sekali. Itu tadi adalah contoh-contoh dari bentuk kenikmatan ataupun terhindar dari mara bahaya ataupun musibah. Nah, dari yang dimana dari hal tersebut kita itu dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, begitu anak-anak, kiranya itu saja. Jadi apa nih yang bisa kita simpulkan untuk pertemuan kali ini? Baik, betul sekali ya. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan atau merasakan sebuah nikmat, atau ketika kita terhindar dari sebuah musibah maupun mara bahaya. Kemudian tadi sudah melafalkan doa ketika sujud syukur. Gimana tadi? Sajada wajhi lilladzi. Ya, nanti dihafalkan di rumah ya. Semuanya dihafalkan di rumah ya, biar hafal. Kemudian ada syaratnya, ada rukunnya. Syaratnya ada 3. Tadi apa? Menutup aurat, betul. Iya, menghadap kiblat. Suci atau bersih dari hadas ataupun najis. Rukunnya ada 6. Ya, rukunnya ada 6. Yang pertama adalah niat takbiratul ihram, melakukan sujud beserta doanya, kemudian duduk, mengucapkan salam, dan tertib atau berurutan. Baik, kiranya itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kali ini karena waktunya sudah habis ya. Nanti ibu kasih beberapa soal, silakan dikerjakan di rumah, kemudian kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ya, untuk PR ya, untuk PR buat belajar juga di rumah. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ibu banyak salah, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.